manuk minta ojen lebuna ka ojenan Bahasa ibu itu dimanfaatkan dengan baik dengan cara apapun gitu, selama itu bermanfaat buat orang lain. Nama saya Badrus Zaman, sebagai vokalis dari band Lorcu. Melihat peluang dengan perspektif yang banyak gitu, bahasa ya, linguistiknya, lalu nilai-nilai kultur yang ada di Madura, semua ada secara turunan. Nah, di situ sebenarnya Lorcu berdiri pada dasarnya seperti itu. Kenapa sih harus pakai bahasa Madura? Kenapa ada nggak sih lagu Lorcu yang harus pakai bahasa Indonesia gitu? Menurut saya sih nggak salah gitu, mau pakai bahasa Madura, mau pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk Lorcu gitu, karena ini saya juga punya rules-nya sebagai karya, ya akhirnya saya nggak mau gitu. Ketika saya mendengarkan musik-musik dari belahan dunia lain, sangat roaming gitu. Tiba-tiba saya dengerin band-band dari Afrika mana gitu, dari Timur Tengah, di wilayah mana yang bahasa kita nggak ngerti. Tapi menurut saya mereka punya pesan gitu dengan musik itu gitu, dan itu sangat menarik gitu. Indonesia kan berapa banyak bahasa daerah. Assalamualaikum, Mbak. Iya. Enggak, takut mau Jumatan, takut nggak mau rehat, nggak bisa. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa. Kalau orang melihat saya nggak ngerti bahasa daerah ini, ya nggak salah gitu. Tapi saya melihatnya yang lebih dari itu gitu. Saya mencoba mencari cara itu gitu. Bagaimana berbahasa ibu, berbahasa daerah tidak menjadi halangan untuk berkarya, dan tidak ada halangan juga orang untuk mendengarkan gitu. Mengerti tidak mengerti itu urusan lain menurut saya. Di setiap daerah itu, di setiap kota lah ya, kota-kota di kota lain di Indonesia itu ya punya mutiaranya seperti itu gitu, punya nilainya. Makanya dari keyakinan itu menurut saya ini tidak mungkin, tidak bisa untuk membangun nilai-nilai baru di wilayah musik dengan berbahasa ibu gitu. Apa yang kita tampilkan di panggung, apa yang kita sampaikan di panggung, apa yang kita sampaikan juga di karya-karya, itu harusnya juga bisa memberikan ruang kita untuk bersuara. Oh, Madura itu begini ya gitu. Oh, Madura juga tidak seperti yang orang tahu merah putih hitam gitu kan, garis-garis gitu. Oh, Madura tidak juga yang bebek gitu, tidak juga yang sate gitu. Ternyata masih ada yang begini dan banyak hal gitu. Menurut saya kita sama-sama menjaga kekuatan bahasa ibu kita gitu. Bahasa ibu kita sangat kaya, dari Sabang sampai Merauke atau bahkan ya Nusantara lah ya. Dan bahasa ibu kita tidak cuman sekedar tutur saja gitu, tapi banyak hal gitu. Dan cara menjaganya juga nggak yang harus menjaga seperti apa. Cukup kita melakukan sesuatu dengan bahasa ibu kita sih harusnya.